Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Mar'atu Solihah dengan NIM 2306019084, Prodi Tadris IPA 5C IAIN Salatiga. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah genetika modern. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses pembuahan hingga persalinan. Nah, sebelumnya kita simak video ini terlebih dahulu. Pada video tadi terlihat bahwa terjadi proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau yang biasa kita sebut dengan sperma dengan inti sel perempuan yang biasa kita sebut dengan ovum. Nah, akibat terjadinya proses peleburan inti sel tersebut, maka akan membentuk zigot. Proses selanjutnya setelah terjadinya zigot adalah proses pembelahan. Pada fase pertama itu terjadi proses morula. Proses morula itu zigot mulai melakukan pembelahan secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Nah, proses ini itu terjadi secara terus-menerus hingga zigot itu menuju ke rahim selama kurang lebih 4 hari. Selanjutnya adalah fase blastula. Fase blastula adalah kelanjutan dari fase morula, di mana sel ini akan terus-menerus mengalami pembelahan. Setelah terjadinya fase blastula memasuki fase grastula, di mana fase ini itu lekukan tubuh itu sudah mulai terlihat dengan nyata. Nah, pada lapisan dinding tubuh embrio serta rongga, fase ini juga terbentuk menjadi 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan luar yang biasa disebut dengan exoderm, kemudian lapisan tengah exoderm, dan lapisan dalam yaitu endoderm untuk menghasilkan organ tubuh. Selanjutnya memasuki fase organogenesis, di mana fase ini itu pembentukan organ-organ tubuh itu sudah terjadi. Pada fase ini lapisan embrionik itu mengalami diferensiasi, membentuk berbagai organ tubuh. Kemudian memasuki fase embrio pada usia kehamilan 4 sampai 8 minggu. Pada fase ini embrio itu berukuran masih sangat kecil. Nah, ukurannya itu serupa dengan biji kacang hijau karena pada proses ini itu embrio masih mengalami pertumbuhan atau baru saja mengalami pembentukan. Kemudian organ-organ dan jaringan tubuh seperti struktur dasar otak, mulut, mata, hidung mulai terbentuk. Namun, bagian-bagian tersebut masih sangat kecil. Selanjutnya, pada usia kehamilan 9 minggu, semua tulang dan semua organ vital itu sudah terbentuk secara sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada fase kehamilan 12 minggu, organ-organ dan jaringan tubuh seperti struktur dasar otak, mulut, mata, dan hidung itu mulai terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya, pada usia 16 minggu, bayi itu sudah mulai bergerak. Nah, bayi juga sudah dapat mendengar suara hingga tertidur. Bayi yang berkembang pada tahap ini sudah dapat diprediksi jenis kelaminnya, atau kita itu sudah bisa memprediksi dengan cara USG. Pada usia kehamilan 20 minggu, berat badan dan ukuran tinggi janin sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras pada umumnya. Hal ini diikuti pula dengan lapisan lemak yang mulai tumbuh untuk menjaga suhu tubuh bayi setelah lahir. Nah, pada usia kehamilan selanjutnya yaitu 24 minggu, bayi itu sudah jelas. Mata bayi juga mulai berkembang dan matanya itu sudah sensitif terhadap cahaya. Pada usia kehamilan 28 minggu, sistem organ dan tubuh janin sudah menuju sempurna, mulai dari sistem indera, sistem syaraf, dan beberapa sistem lainnya.
hingga ibu itu sudah dapat merasakan bayi itu sudah menendang-nendang atau bayi itu sudah melakukan gerakan seperti menghisap jempol. Pada usia kehamilan 32 minggu, perkembangan tersebut biasanya itu berpengaruh pada berat badan bayi tersebut. Nah, selain itu janin juga mulai berputar menuju arah jalan keluarnya. Selanjutnya, perkembangan bayi di usia 9 bulan atau sekitar 36 minggu, penyempurnaan setiap tahapan itu sudah dilalui, di mana seluruh organ tubuh itu sudah berfungsi dengan baik, dan selain itu kepala janin juga sudah masuk panggul ibu, sehingga biasanya akan terjadi kontraksi yang dirasakan apabila sudah terjadi pertanda-tanda janin sudah ingin keluar. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.